Mercedes-Benz E250 Coupe. Kita lihat benar-benar tanpa pilar turun, itu adalah kas dari E-Class. Betapa kerennya mobil ini, benar-benar buka kaca. Nah, kaca belakang juga bisa dibuka sobat. Jadi daun pintunya keren nih. Jadi panoramik dan rasanya lebih dari setengahnya yang bisa dibuka ya. Jadi gede banget ini. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Hari ini Sabtu agak mendung nih, mau gerimis, tapi ada mobil yang keren banget. Kita sempatin buat rekam, yuk kita jangan lama-lama di luar karena keburu hujan. Let's go. Oke, sobat, Mercedes-Benz E250 Coupe. Kita lihat ke samping. Wah, kondisinya luar biasa. Ini mobil umur 12 tahun, by the way. Tuh, hari ini 2023, ini NIK 2010, pemakaian 2011. Jadi 2011 awal dipakai, velgnya udah diganti khusus ring 20 AMG style ya. Kita bisa lihat, waduh, benar-benar fitmentnya pas banget buat C212. Jadi kalau biasanya kita yang E sedan tuh W212, kode sasisnya, ini C212 karena dia versi coupe. Nah, ini dia punya seperti biasa, bedanya dengan E-Class dan dia frameless ya. Jadi barusan kita buka pintunya langsung turun kacanya khusus. Dan di sini juga frameless. Nanti Koko mau kita tunjukin dari sebelah sana ya, karena harus lewat power window sebelah sana itu langsung turun. Jadi ini benar-benar tanpa pilar turun, itu adalah kas dari E-Class di tahun Koko lupa tahun 80-90an tuh kas bener-bener luar biasa kasnya E-Class. Nah, mumpung udah buka pintu, kita langsung masuk ke interior. Kita lihat kondisi interiornya ya. Bagus, kondisi interiornya bener-bener bagus. Koko bisa bilang ini interiornya 90% lah kondisinya untuk mobil umur 12 tahun, luar biasa kan ya. Terus ada kopi STNK, pajaknya nanti kita bahas waktu jalan. Jadi Koko sering diomelin netizen karena lupa pajaknya berapa, nggak disebutin. Oke, nah terus E250 ini punya kursi di belakang, tapi kita nggak coba hari ini karena kita udah pernah coba di video yang lainnya. E250 Coupe juga, nanti sobat bisa scroll lihat di sana, sekalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video yang kita upload. Tuh kondisinya ya, ini benar-benar asli mulus loh. Ini dari kacanya nggak ada yang baret, bodinya benar-benar kinclong semua, lampu-lampunya juga masih bening. Benar-benar kondisinya Koko bisa bilang hampir mirip baru, benar-benar bagus. Dan mobil ini juga kilometernya nggak tinggi sama sekali sobat, bisa dibilang kilometernya sedikit untuk mobil umur 12 tahun. Tuh kita lihat ya, sebelah sini nih, asli semua hasilnya ya, benar-benar nggak ada yang gantian ya, nggak ada yang kentengan, asli, benar-benar asli bawaan dari Mercedes-Benz. Karpetnya pun bersih semua, luar biasa, mobil luar biasa. Dah, terus apa lagi ya? Oh, kita mau coba buka jendelanya, agak mendekat dong. Ini sudah engine start stop by the way, salah satu optionnya, karena nggak semua E-Class pada waktu itu ya. Tuh, tanpa pilar ya. Subwoofernya langsung kerasa bos, Harman Kardon ternyata. Kalau posisi pintu ditutup dan kaca semua diturunkan, bisa lihat ya, betapa kerennya mobil ini. Bener-bener rasanya cocok ya kalau kita ke pantai naik mobil seperti ini. Tinggal atapnya aja yang belum bisa dibuka kalau model ini, tapi nggak punya atap yang bisa dibuka. Punya kelebihan yaitu mobil jadi lebih rigid dan lebih tidak gerodakan atau lebih tidak banyak rattle di interior, karena memang dia jadinya mobil lebih rigid dengan adanya batang atap yang solid, tidak bisa dibuka seperti ini sobat. Nah ini Koko masih nggak bisa bilang ya, mobil ini bentuknya kayak benar-benar slick, dan ketika kacanya dibuka seperti ini tanpa pilar, rasanya seperti kita tuh lihat kayak daun yang melengkung gitu ya. Kalau Koko lihat benar-benar luar biasa bagusnya, kerennya, dengan dua pintu konfigurasi seperti ini. Dan ini menjadi ciri khas sekali lagi dari E-Class, dan jarang banget yang punya frameless seperti ini dari depan ke belakang. Jadi framenya benar-benar hanya ditumpu oleh pilar A, dan yang biasanya disebut pilar C, tapi hari ini jadi pilar B doang karena pilar B-nya nggak ada gitu. Oke, sebelum kita jalan, Koko pengen cek bagian ruang mesin ya. Oke, kita cek bagian depan. Jadi
mobil ini punya kilometer hanya 4.000 kilo setahun. Cocok ya sama levelnya Mercy, bisa dibilang cukup luar biasa antik kilometernya. Tuh, pegas fungsi semua ya, normal. Nah, 1800 turbo, sobat. 1800 turbo, dia punya 211 horsepower dan 350 Nm. Dia rear wheel drive, jadi mesinnya menghadap ke belakang atau konfigurasi longitudinal. Di belakang pakai transmisi 7G-tronic dengan 7 percepatan otomatis torque converter gitu. Kita bisa lihat, pertama kamera boleh mendekat di bagian rangka utama depannya. Bukan rangka utama sih, sorry, di depannya ini rangkaian dari bull headnya. Ini bull head samping kiri, samping kanan benar-benar mulus. Terus kita bisa lihat lipatan-lipatan di sini. Ini pasti nggak ada bekas tabrak samping ya. Kelihatan ini double plate-nya nggak mungkin lurus lah kalau kalian kentengin bekas tabrak. Kemudian pelipitnya di sini, di baut-bautnya juga benar-benar mulus dan original pabrik. Ini bahkan ada heatsinknya untuk panasnya mesin. Sebelah sini ada peredam. Nih lipatannya, lihat sendiri hasilnya, asli semua, benar-benar asli. Sobat, kalau sobat itu mau titip jual mobil atau mau beli mobil di Yoko Mobil, jangan ragu-ragu ya, karena kita benar-benar lihat itu sampai kayak gini-gininya. Kita sampai lihat rangka-rangka bawahnya ada nggak pernah bekas tabrak. Jadi kita semua benar-benar inspeksi unit dengan sangat baik. Sehingga tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kalau unit sobat itu pasti bagus, yang punya mobil nih, sobat yang punya mobil, kita mau pastikan bahwa sobat mendapatkan harga yang terbaik sesuai dengan kondisi pasar dan yang paling penting sesuai dengan kondisi mobil sobat. Sebaliknya, untuk sobat yang mau beli, kita juga ingin sobat yang mau beli itu jadi yakin dengan mobilnya, mantap dengan kondisinya, karena Yoko Mobil selalu melakukan inspeksi dengan baik dan jujur serta netral. Nanti biasanya kalau ada sobat yang mau beli juga minta general check up tuh ke bengkel resmi atau ke bengkel langganan, itu juga silahkan. Jadi kita juga nggak pernah menghalangi supaya sobat yang mau beli benar-benar tahu mobil yang aku mau beli ini seperti apa sih kondisinya, kan gitu sobat. Nah, makanya itu kita juga jadi sering terima kasih juga ya by the way buat sobat-sobat yang sering banget beberapa kali tuh nonton di YouTube nggak lihat unitnya dari luar kota, misalnya unit di Surabaya, kemudian yang telepon sobat itu dari Jakarta, sering banget tuh nggak lihat unit, tinggal DP, kita anterin general check up tuh ke Mercy, ke BMW, kemana sesuai bengkel mereknya lah mobilnya, terus langsung dilunasin sebelum naik ke truk towing itu. Jadi dilunasin dari Surabaya tanpa lihat unit, jadi nanti unitnya langsung terima. Kemarin terakhir ada Mazda 3 hatchback E300 juga pernah, terus kita juga pernah kirim Lexus RX, jadi berkali-kali lah kita kirim gitu. Jadi sekali lagi jangan khawatir, kalau mau beli mobil di Yoko Mobil kita benar-benar transparan mengenai kondisi mobil, dan yang udah kita video foto itu kita sudah seleksi semuanya sobat. Oke, selesai, kita langsung coba jalan. Aku pengen rasain gimana rasanya nyetir, auranya nyetir Mercy 2 pintu. Let's go, kita masuk. Oke, sekarang kita masuk, udah engine start stop. Nah, itu salah satu option ya. Jadi nggak semuanya pakai engine start stop, ada yang masih kita harus tanjakan kuncinya ke dalam gitu sobat. Oke, nah ini ada kopi SNK. Jadi aku mintain 11.400.000 ya. Dan ini pajaknya nyala sampai bulan Maret 2023. Berarti masih ada 2 bulan lagi. Nanti bisa dinegokan, silakan sobat. Gitu. Gimana ya rasanya kalau pakai 2 pintu itu, rasanya ada rasa keren, rasa bisa dibilang rasa kaya, rasa bahwa kita ini orang kaya karena mobilnya spesial, beda sama 4 pintu lainnya gitu. Dan katanya sih ini dibuka di bawah 500 juta katanya. Nanti coba cek di kolom deskripsi ya sobat, berapa ini dibukanya. Jadi kalau udah di bawah 500 juta dan bisa dapat mobil 2 pintu kayak gini dengan kondisi benar-benar bagus, menurutku sangat wajar, karena mobil ini setahun cuma dipakai 4.000 km. Jadi ini sekarang 30.000 miles, 30.000 miles berarti 48.000 km, berarti 48.000 km untuk memakai 12 tahun. Berarti bisa dibilang setahunnya persis 4.000 sobat. Kita coba injak ya mesinnya. Oh, sehat ini. Torsinya ngisi banget.
Kalau E250 dengan kode seperti itu berarti 1800 cc turbo, dia menghasilkan 211 horsepower dan torsi 350 Nm gitu. Ini kaki sehat ya, sehat ini, kakinya sehat. Rattle dikit banget untuk sebuah coupe ini sangat minim rattlenya. Dan ada yang spesial, ini sorry kalau agak berisik ya, kita buka kaca. Nah, kaca belakang juga bisa dibuka sobat, jadi daun pintunya, aku pernah review sebelumnya di sebelumnya ada juga, kita E250 juga kalau nggak salah, kita pernah review tuh. Nah tuh, jadi kacanya belakang nutup, terus baru kaca depan ikut nyusul, mantep ya. Enak, ini mobil enak, keren, enak, mantep ya, rasa kerennya dapet. Memang kondisi interior juga luar biasa, mulusnya juga luar biasa, aku bisa bilang yang benar-benar bagus. Nah, kalau ada barang-barang seperti ini, Koko Mobil siap ya kirim ke seluruh alamat di Indonesia. Jadi kalian mau ke Jakarta, kemana, ke Bandung, kemana, siap deh kirim-kirim unit seperti ini. Karena biasanya unit-unit seperti ini bisa aja tuh pembeli itu dari luar kota, sedangkan posisi unit ini di Surabaya, jadi nggak masalah. Kita siap bantu general check up, mau video call, lihat unitnya sampai detail semuanya. Itu memang pelayanan dari Koko Mobil, jadi jangan ragu-ragu. Dan buat kalian yang punya mobil pengen dijual juga jangan ragu-ragu, karena kita selalu melayani baik pemilik mobil maupun calon pembeli mobil dengan sangat baik. Tujuannya apa? Supaya calon pembeli mobil dan penjual mobil itu sama-sama nggak repot. Jadi biar yang repot timnya Koko Mobil aja yang ngurusin semua kerepotan sobat, mulai dari iklan, foto, video buat yang punya mobil ya. Terus ditawar orang-orang, biasanya ditawar di nego nggak jelas, nggak dateng, udah dikasih harganya kadang buka murah, gitu ya negonya. Kemudian yang mau beli juga kadang-kadang takut nih, kok mobilnya bagus nggak kondisinya. Nah, kita jadi pihak yang netral di tengah, membantu untuk proses pemilik mobil dan calon pembelinya itu sampai mobil bisa diserah terimakan ke pembeli dengan kondisi yang baik. Kita juga seleksi nggak sembarangan. Oke, ini harusnya ada ininya ya. Wah, keren nih. Jadi panoramik dan rasanya lebih dari setengahnya yang bisa dibuka ya, jadi gede banget ini. Panoramik plus sunroof. Oke, kita injek gas dulu. 7 G-tronic ya harusnya. Oh, begitu torsinya masuk 60, 65. Asik ya kalau dibuka gini ya. Tadi kalau ditutup dia kaca filmnya gelap banget, dan hari ini mendung kan. Turun gigi ke gigi 2. Enak, sehat, mesin sehat. Ini udah 100 ya kita. Rem, wah sehat juga. Oke lah, kondisi mobil bagus kayak gini gampang banget ya kita mau cari pembeli. Makanya kalau mobil sobat memenuhi 3 kriteria, yaitu seperti mobil ini yang paling gampang. Mobil ini bebas dari bekas tabrak depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian mobil ini juga bebas dari bekas banjir. Kemudian mobil ini juga PR-nya wajar, atau kondisinya sih sebenarnya bebas PR ya, termasuk dalam PR wajar, tapi itu bebas PR mobil ini. Jadi jangan khawatir, udah di Koko Mobil udah kita seleksi semuanya sobat gitu. Bebas PR baik secara administratif tuh, pajaknya hidup, tertib. Mobilnya juga secara mekanikal sopan lah, nggak bikin kita perawatan pusing gitu. Ya itulah sobat. Jadi jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita. Kita upload 5 video per minggu seputar otomotif untuk menghibur para sobat semuanya, supaya sobat kalau weekend ini, hari ini Sabtu sih, nah nggak tahu nanti video ini naiknya di hari apa, supaya weekend atau weekday juga habis kerja biasanya banyak banget yang nonton malam-malam gitu. Thank you udah dukung channel Koko Mobil. Terima kasih udah sering nonton, like, komen, diskusi gitu ya, dan share juga. See you next time di mobil-mobil berikutnya. Bye.